warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang ruang lingkup pendidikan jasmani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sebian. Saya Diwan Dio Pratama. Saya Mikael Tirsa Keterangan Dewalase. Itu yang pertama, ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna yaitu batasan. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional. Apa itu holistik? Holistik merupakan perubahan yang signifikan secara merata dan keseluruhan. Tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan. Melalui kegiatan jasmani bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Ruang lingkup pendidikan jasmani mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama ada gerak dasar, yang kedua permainan dan olahraga, ketiga kebugaran jasmani, dan keempat yaitu kesehatan. Yang pertama yaitu gerak dasar. Gerak dasar merupakan dasar macam-macam keterampilan yang memerlukan bimbingan, latihan, dan pengembangan agar anak dapat melaksanakan dengan tugas gerak yang diberikan dengan lancar. Gerak dibagi tiga, yang pertama yaitu adalah lokomotor, kedua adalah lokomotor, yang ketiga yaitu manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerakan yang melibatkan perpindahan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua yaitu gerakan non lokomotor, gerakan seseorang tanpa berpindah posisi atau bisa disebut dengan permanen pada posisi yang stabil. Yang ketiga yaitu gerak manipulatif, adalah aktivitas gerak dasar yang dilakukan oleh anggota badan dengan menggunakan objek. Yang kedua yaitu ada permainan dan olahraga, adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan rasa senang tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Sedangkan olahraga adalah aktivitas fisik berkelanjutan yang dapat meningkatkan kebugaran. Yang ketiga yaitu kebugaran jasmani, adalah suatu kebutuhan yang harus kita penuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik tanpa ada merasa kelelahan. Yang keempat yaitu adalah kesehatan. Kesehatan adalah proses dinamis yang mempertahankan dan mendukung keseimbangan fisik dan mental dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal. Selanjutnya dijelaskan oleh Dewa. Saya akan menjelaskan pendidikan jasmani dan kognitif, hubungan antara psikomotorik, kontrol gerakan tubuh yang terkoordinasi. Yang kedua, kognitif, kemampuan intelektual seperti berpikir dan memecahkan masalah. Tujuannya yaitu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Definisi e-sport sebagai olahraga elektronik masuk dalam kategori cabang olahraga baru, juga menunjukkan bahwa hiburan ini memiliki peluang untuk menjadi pilihan profesi menyajikan di masa yang akan datang. E-sport tidak hanya dari kalangan remaja, tetapi juga dari kalangan dewasa. E-sport juga telah menjadi olahraga yang sangat inovatif dengan teknologi yang terus berkembang, seperti VR, PC, dan lain-lain. Ini telah digunakan dalam beberapa turnamen. Ada dampak positif dan dampak negatif e-sport. Yang pertama, mengembangkan kemampuan strategi dan kerjasama tim. Yang kedua, sumber pendapatan bagi pemain profesional. Ada juga di negatif, ketergantungan kurangnya aktivitas fisik, masalah kesehatan dan sosial. Sejarah PUBG atau dikenal lebih dengan PUBG dirilis di platform Windows pada Maret 2017 sebagai bagian dari Early Access Beta di Steam pada Desember 2017. PUBG ini diriliskan masuk ke Indonesia pada tahun 2018. Sejarah e-sport bermula pada tanggal 19 Oktober 1972
di laboratorium buatan Universitas Stanford. Space War, turnamen video game resmi pertama, yaitu ketika Atari menggelar kompetisi video game yang menawarkan kesempatan pada 10.000 peserta untuk menjadi juara. Dalam Space Esport juga termasuk olahraga yang dinamis dengan berbagai jenis game yang digunakan dalam turnamen, tentunya seperti ML, Free Fire, dan lain-lain. E-sport berasal dari singkatan Electronic Sport karena permainan e-sport ini menggunakan alat elektronik. E-sport telah menjadikan arena kompetisi utama bagi para pemain yang profesional. PUBG Battlegrounds adalah sebuah permainan Battle Royale di mana seseorang dapat bermain secara daring. Pemain bisa bermain sendirian, tim dengan 2 orang, dan tim dengan 4 orang. Selanjutnya ada prestasi PUBG. Yang pertama, SEA Games 2023 Kamboja, medali emas tim event. Yang kedua, SEA Games 2021 Vietnam, medali emas. Yang ketiga, ada medali perak individual event. Yang keempat, ada juara 2023 PNPL SEA Spearing Alter Ego Grace tim e-sport Indonesia. Baik, sekarang kami akan membahas tentang olahraga ini. Yang kami bahas di sini adalah tenis lapangan. Tenis lapangan ini adalah permainan bola kecil menggunakan raket yang bertujuan untuk memukul bola melewati net dan mendapatkan poin. Dalam permainan tenis lapangan ini, lapangan yang digunakan adalah lapangan persegi panjang. Dengan metode permainan ada beberapa. Yang pertama yaitu permainan single yang terdiri atas 2 orang, atau juga bisa disebut dengan 1vs1. Kemudian metode permainan double atau ganda yang bisa disebut 2vs2. Tenis lapangan ini berkembang di wilayah kawasan Eropa seperti Spanyol, Prancis, Inggris pada awal ke-11. Kemudian pada saat ini tenis lapangan ini sudah memiliki induk organisasi atau induk organisasi yang ada di dunia maupun dalam negara kita. Di mana di dunia induk organisasi tenis lapangan ini adalah International Tennis Federation atau ITF. Kemudian organisasi tenis lapangan yang ada di Indonesia yaitu Persatuan Lawan Tenis Indonesia atau disingkat menjadi PERTI. Kemudian lapangan dalam permainan tenis lapangan ini ada ukurannya berdasarkan dengan permainan yang dilakukan. Misalnya permainan single dan double. Permainan single dan double masing-masing memiliki perbedaan ukuran dari lapangannya. Di mana permainan single atau permainan 1 versus 1 untuk panjang lapangannya yaitu 23,77 meter dengan lebar 8,23 meter. Berbeda dengan permainan double atau ganda di mana ukuran lapangannya sama dengan panjang 23,77. Hanya saja perbedaannya pada lebarnya, di mana ukuran lebar lapangan pada permainan ganda yaitu 10,97 meter. Kemudian tinggi tiang net pada permainan lapangan tenis lapangan ini yaitu setinggi 100,67 cm. Kemudian tinggi netnya yaitu 91,4 meter, dan lebar net dari sisi lapangan ke lapangan yaitu 12,8 meter. Untuk lapangannya bisa menggunakan lapangan keras, lapangan tanah, dan lapangan rumput. Contohnya yaitu lapangan hard court akrilik, yaitu lapangan yang terbuat dari akrilik atau karet berlapis yang diletakkan di atas aspal atau semen. Kemudian bisa juga digunakan lapangan rumput dan lapangan tanah liat. Kemudian skor dalam game. Skor dalam game tenis lapangan ini mungkin agak berbeda pada skor-skor permainan pada umumnya, di mana terdiri atas 5 skor, yaitu yang pertama yaitu
skor 0, skor 0-nya disebut dengan love. Kemudian skor pertama tidak disebut dengan poin 1 atau angka 2, tetapi skor pertamanya disebut dengan angka 15 atau disebut 15. Skor kedua disebut dengan 30, skor ketiga disebut 40. Kemudian pada skor keempat yang terjadi adalah game atau menang. Kemudian untuk memenangkan game harus mendapatkan 4 poin penuh. Yang keempat yang sudah saya jelaskan tadi ditambah 1 poin lagi. Misalnya skor 40-30, 40-15 atau 40-0. Dan juga misalnya jika terjadi kesamaan antara poin pada akhir-akhir laga, misalnya 40 sama, maka yang terjadi adalah just seperti pada permainan bola voli, di mana kedua tim harus mendapatkan 2 poin penuh berturut-turut tanpa didapatkan oleh lawan. Kemudian ada 2 metode perskoran dalam permainan tenis lapangan ini. Yang pertama yaitu burst of turn, yaitu setnya sebanyak 3 kali atau maksimalnya sebanyak 3 kali, dan paling kecilnya yaitu 2 kali. Misalnya satu tim mendapatkan kemenangan 2 kali berturut-turut, maka dia dapat memenangkan tim tersebut. Dan ketika kedua tim sama-sama memenangkan 1 kali pertandingan atau permainan, maka lanjut pada set ketiga untuk menentukan kemenangan. Kemudian metode selanjutnya yaitu burst of 5, artinya maksimal setnya yaitu 5, di mana 3 set maksimal yang 3 set paling cepat digunakan untuk mencapai kemenangan. Misalnya satu tim mendapatkan kemenangan 3 kali berturut-turut, maka dia dapat memenangkan tim tersebut. Misalnya juga ada yang namanya 2 kali menang tim 1 dan 2 kali menang tim 1. Artinya yang dilaksanakan sudah 4 set, maka berlanjut ke set 5 untuk menentukan siapa yang menang. Baik, itu saja pembahasan saya untuk tenis lapangan. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Awak, silakan, Zaki. Jelaskan bahwa itu perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Latif. Saya akan bertanya, jelaskan ruang lingkup yang dominan dalam pembelajaran di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Kita aja. Baik, perkenalkan nama saya Maria Mandi. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi kendala dalam aktivitas pengembangan? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Bisa sama kan aku baca Ya, silakan, Atil. Saya ingin bertanya bagaimana dasar-dasar kesehatan yang sama itu dalam remaja ini mengatasi masalah sosial seperti obesitas dan kurang dapat membantu dalam memahami dan mengatasi masalah sosial
pengembangan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Aktivitas pengembangan Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Apa banyak yang mau menambahkan? Tidak nggak mau bertanya ya kan? Udah habis aja. Bagaimana keterkaitan antara pendidikan jasmani dengan olahraga prestasi? Ya, jam sendiri. Ya, silakan berdiri Yuda. Ada yang kalau ingin bertanya, suaranya agak dibesarkan dikit ya Yuda. Bagaimana keterkaitan antara pendidikan jasmani dengan olahraga prestasi? Terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja kendala dalam aktivitas pengembangan fisik. Berikut beberapa kendala umum yang sering dihadapi dalam aktivitas pengembangan fisik. Yang pertama yaitu ada kesehatan, penyakit kronis, cedera atau kondisi medis tertentu dapat membatasi aktivitas fisik. Yang kedua yaitu ada usia. Lansia atau anak-anak mungkin memiliki keterbatasan fisik yang perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu ada lingkungan, kurangnya fasilitas olahraga, cuaca ekstrim atau lingkungan yang tidak aman dapat menghambat aktivitas fisik. Yang keempat ada waktu, jadwal yang padat, pekerjaan atau tanggung jawab keluarga dapat membuat sulit untuk meluangkan waktu berolahraga. Yang kelima ada motivasi, yaitu kehilangan motivasi, rasa bosan atau kurangnya tujuan yang jelas dapat membuat seseorang berhenti berolahraga. Yang keenam ada biaya keanggotaan gym atau peralatan olahraga bisa menjadi penghalang bagi sebagian orang. Yang terakhir itu ada ketakutan, takut cedera, malu berolahraga di depan orang lain, atau kurang percaya diri dapat menghalangi seseorang untuk memulai atau melanjutkan aktivitas fisik. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, ada beberapa tips yang bisa kita coba. Yang pertama yaitu konsultasi dengan profesional. Dokter atau pelatih fisik dapat memberikan program latihan yang sesuai dengan kondisi fisik dan tujuan. Yang kedua yaitu mulai perlahan. Jangan langsung memaksakan diri untuk melakukan aktivitas fisik yang berat. Yang ketiga, mencari aktivitas yang menyenangkan. Cobalah berbagai jenis olahraga hingga menemukan yang Anda sukai. Yang keempat, bergabung dengan komunitas. Berolahraga bersama teman atau kelompok dapat meningkatkan motivasi. Yang kelima, tetapkan tujuan yang realistis. Buatlah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang keenam, cari alternatif yang lebih murah. Misalnya, berolahraga di rumah atau di luar lapangan. Yang terakhir yaitu ubah pola pikir. Fokus pada manfaat kesehatan dan kesejahteraan yang akan Anda dapatkan dari olahraga. Sekian dari jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Enggak ada. Dam? Tidak. Tidak, ingin menambahkan? Yes, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari
Zaki, yaitu jelaskan ruang lingkup yang dominan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, di sini ruang lingkup yang dominan dalam pembelajaran pendidikan jasmani ataupun JAS mencakup berbagai aspek yang bertujuan mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan motorik, serta pemahaman tentang gaya hidup sehat pada peserta didik. Secara umum, ruang lingkupnya antara lain: 1. Keterampilan motorik dasar. Dan pembelajaran ini bertujuan meningkatkan kemampuan gerak dasar seperti lari, lompat, lempar, tangkap, dan lain sebagainya. Kemudian permainan dan olahraga, meliputi berbagai olahraga seperti sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani mengajarkan cara menjaga kebugaran tubuh melalui latihan yang meliputi kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, fleksibilitas, dan keseimbangan. 4. Yaitu aktivitas ritmik dan senam. Aktivitas ini meliputi senam dasar, senam lantai, senam aerobik, dan tarian. Kemudian yang kelima yaitu aktivitas luar ruangan seperti hiking, camping, dan orientasi medan yang bertujuan mengembangkan ketahanan fisik, kerjasama tim, dan keterampilan hidup di alam. Kemudian yang keenam yaitu kesehatan dan gaya hidup sehat, mengajarkan pentingnya nutrisi, pola hidup sehat, kebersihan, dan manajemen stres untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu pendidikan karakter. Melalui pembelajaran berjas, karakter positif seperti disiplin, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab juga dikembangkan untuk membentuk pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Baik, itu saja jawaban dari pertanyaan saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Apakah ingin menambahkan jawaban dari Mikael? Michael? Cukup? Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Silakan untuk Michael untuk menjawab nomor 3. Baik, kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana dasar-dasar pendidikan jasmani membantu dalam memahami dan mengatasi masalah sosial seperti obesitas dan kekurangan aktivitas fisik. Di mana pertanyaan ini diberikan dari saudara kami Rasio Irkas. Baik, untuk menjawab ini yaitu dasar-dasar jasmani seperti pengetahuan tentang kesehatan fisik, kebugaran, dan nutrisi dapat memberikan panduan dalam memahami dan mengatasi masalah sosial seperti obesitas dan kekurangan aktivitas fisik dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pemahaman tentang fungsi tubuh. Dengan memahami bagaimana tubuh bekerja, terutama metabolisme seperti pembakaran kalori dan cara tubuh menyimpan energi, kita bisa mengetahui penyebab obesitas. Jadi jika kita sudah mengetahui tentang pemahaman fungsi tubuh ini, kita dapat mencegah ataupun juga minimalisir terjadinya obesitas dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tentu saja sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi jika kita mengonsumsi kalori yang berlebihan tanpa pembakaran yang kita lakukan melalui kebugaran jasmani, maka penyebab obesitas ini dapat semata-mata terjadi karena kekurangan aktivitas fisik seperti jarang dilakukannya kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga yaitu pencegahan melalui pendidikan kesehatan. Dasar-dasar jasmani juga mencakup aspek-aspek seperti nutrisi seimbang dan manajemen berat badan. Edukasi mengenai pola makan yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk seperti konsumsi berlebih dapat membantu mencegah obesitas. Pemahaman ini juga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang lebih sehat setiap hari. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan sosial dan mental. Kebugaran fisik tidak hanya berpengaruh pada tubuh, tetapi juga pada mental seseorang. Orang yang aktif secara fisik cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan suasana hati yang lebih stabil. Kemudian yang kelima yaitu mendorong kebijakan kesehatan publik. Pemahaman tentang dasar-dasar jasmani juga bisa menjadi dasar bagi pemerintah atau lembaga kesehatan untuk merancang kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat. Contohnya, membuat taman, fasilitas olahraga, atau program masyarakat untuk meningkatkan aktivitas fisik
serta kampanye makan sehat. Cukup ya. Cukup, terima kasih ya. Sama-sama Tio. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu keempat dari Fahim Dalida akan dibacakan oleh Dewa. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Bagaimana keterkaitan antara pendidikan jasmani dengan olahraga prestasi? Ya, silakan dilihat ya. Untuk itu, pendidikan jasmani dapat berperan dalam tanggung jawab pada perkembangan anak seutuhnya melalui pembinaan aktivitas fisik yang sangat dibutuhkan dalam mencapai prestasi olahraga. Keberhasilan pendidikan jasmani di sekolah dalam membentuk komponen fisik akan menunjang keberhasilan prestasi olahraga. Apakah bisa diterima, Yuda? Apakah ada yang menambahkan? Ya, silakan Aikal. Silakan pada Aikal untuk menambahkan jawaban dari Dewa. Saya akan menambahkan jawaban dari Yuda. Bagaimana keterkaitan antara pendidikan jasmani dengan olahraga prestasi? Pendidikan jasmani dan olahraga prestasi memiliki hubungan yang erat meskipun keduanya melibatkan aktivitas fisik, namun memiliki fokus dan tujuan yang sedikit berbeda. Pendidikan jasmani tujuannya itu mengembangkan keseluruhan individu termasuk aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Berfokus pada pembelajaran gerakan dasar, pengembangan figur jasmani, dan penanaman nilai-nilai sportivitas. Sedangkan olahraga prestasi itu tujuannya itu mencapai prestasi puncak dalam cabang olahraga tertentu, berfokus pada pengembangan keterampilan khusus, peningkatan kemampuan fisik dan kompetisi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Aikal. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi, selanjutnya ada kesimpulan. Yaitu pentingnya memahami ruang lingkup pendidikan jasmani dan integrasi e-sport. Yang kedua yaitu perlu keseimbangan dalam memanfaatkan e-sport untuk pengembangan holistik. Sekian dari presentasi kelompok 6 yang berjudul ruang lingkup pendidikan jasmani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantah awak tanggung 28. Mati ada Dewa.